Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, malam ini kita misteri reading lagi ya. Readingnya, temanya biar mengalir aja. Apa kata kartu dan semesta menggiringnya. Sebelum reading, seperti biasa kita akan ritual candle dulu. Aku akan mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3. Yaitu dengan tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Yang merasa tidak perlu dengan sesi ini langsung skip ke readingan saja, oke? Buat yang mau, kita mulai. Oke, selesai. Aku tadi pakai aroma terapinya yang eukaliptus sama ekstramin. Karena tadi waktu meditasi aku lihat banyak yang sedang bermasalah sama PHT ya kalian. Jadi buat melancarkan pernafasan ya. Oke, buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel aku. Buat kalian yang sudah lama, sudah setia di channel aku, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian di channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Kita cek energi dulu sambil aku disclaimer buat kalian yang baru datang, terutama biar gak gagal paham ya. Karena di readingan aku ini harus kuat mental. Bisa aja menyinggung perasaan kalian ketika ternyata energi ini terbolak-balik atau vice versa. Jadi jangan dibaperin ya, karena readingan aku tuh sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya tuh kolektif ya. Ada yang resonate 100%, ada yang berapa puluh persen aja atau sepenggal-sepenggal. Tapi yang aku harapkan adalah di readingan aku ini kalian bisa memetik hal positif atau setidaknya bisa mengambil sikap ketika kalian ingin bertindak. Jadi yang dipetik hal-hal positifnya aja ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan essence oilnya Mbak Haikal, Abundant sama Love Frequency, kalian bisa hubungin japri aku atau klik link yang ada di deskripsi aku, ada Tokopedia-nya dia ya. Jadi itu bisa untuk menarik rezeki dan menarik rezeki itu nggak secara instan ya. Maksudnya ada proses-prosesnya setidaknya. Misalnya kalau yang menarik customer atau apa tuh, kalian bisa meluluhkan hati orang itu. Love frekuensi bisa untuk menarik cinta atau self love yang berkaitan dengan perasaan. Oke, kita lihat dulu konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada The Empress, ada kenyamanan, kedamaian. Ada hal-hal di mana sebenarnya satu sama lain saling mengisi, saling menutupi, ya. Ada ketenangan batin yang terjadi di dalam hubungan kamu dan dia. Kita cek dulu energi seseorang tersebut. Di sini ada Ace of Wands. Ada rencana, ada planning yang ingin dia lakukan saat ini terkait dengan satu action tadi yang berkaitan dengan kayak menjalankan satu misi atau menjalankan niat dia tertuju kepada seseorang ya. Karena di sini juga ada Page of Star. Page of Star ini sama dengan Page of Sword ya, pedang. Ini juga tentang pertimbangan rasa bersalah, permintaan maaf atau penyesalan yang ingin dia sampaikan terhadap seseorang. Cuman ya masih kayak
belum lepas sih. Ya, keinginannya kuat tapi kayak ada sesuatu yang menahan dia, ya. Tapi juga di sini dia merasakan ada circle yang belum putus, belum lepas antara kamu dengan dia. Kemudian di sini ada Four of Wands tuh dia kan benar. Ya. Jadi memang ada planning, ada rencana ingin terkoneksi mungkin atau tertuju pada kalian, ya. Itu tentang perasaannya ke energi kalian, bukan perasaan aja ya, energinya. Karena apa? Di sini dia masih menginginkan yang namanya kestabilan, balancing, ya. Artinya dia pingin, kalau hubungannya tidak baik-baik aja, berarti dia pingin damai, pingin stabil lagi. Tapi kalau hubungannya sekarang sudah berjalan, mungkin dia ingin mengupgrade, ya. Tahu ya, sama juga upgrade sih, tentang perbaikan sih itu, ya. Hanya saja sedikit banyak masih ada ego yang terkurung di dalam diri dia itu. Energi kalian di sini ada Two of Swords. Kenapa ini gambarnya serem amat? Two of Swords-nya di sini adalah tentang pemikiran, pertimbangan, perbandingan, ya. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian tentang pilihan. Apakah mau pilih A atau pilih B? Apakah mau melakukan tindakan A atau tindakan B? Itu artinya kayak indecision sedang terjadi di dalam diri kalian. Ya, kemudian sini ada Queen of Moon atau Queen of Pentacle. Lagi banyak doa, harapan, tapi ini lebih kepada tentang pencapaian, pride, harga diri, target, value dalam diri kalian. Ya, apakah pertimbangan-pertimbangan atau hal yang ingin kalian lakukan ini mengacu pada pekerjaan bisa jadi atau kehidupan kalian? Ingin keluar dari satu zona sepertinya. Bukan sepertinya, aku yakin sih. Karena sini ada Nine of Wands, ada energi healing, atau memang ada energi ingin melepaskan seseorang. Jadi kalian sudah mulai memasang pagar, tembok untuk tidak terkoneksi dengan seseorang tersebut atau situasi tersebut, gitu, ya. Tapi kalau tentang pekerjaan, aku rasa juga di sini mungkin ada pertimbangan dalam tindakan kamu. Misalnya ada yang mau pindah ke tempat kerja baru atau tetap stay di tempat kerja sekarang, atau ada hal-hal dalam kehidupan yang mungkin membuat kamu agak kurang nyaman, harus mengambil sikap tadi. Misal ada yang udah gak betah di satu lingkungan, atau misalnya di rumah, tetangga, kos, atau apartemen, atau apapun juga. Jadi kayak ada hal-hal yang ingin kamu hindarin hanya supaya kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu. Itu. Ngacak dia, belum apa-apa. Kita lihat ini ya, koneksi kalian. Tapi kalau energi kalian terhadap orang yang di sini, aku kok ngelihatnya kayak ada kelelahan dalam diri kalian ya. Kelelahan ini membuat kalian kayak mulai berpikir bahwa pantas nggak sih dia ini untuk kalian? Pantas nggak sih dia ini untuk kalian tunggu atau untuk kalian perjuangkan? Itu dia, ya. Jadi ada tanda tanya besar dalam diri kalian bahwa dengan apa yang kalian lakukan saat ini, pengorbanan tersebut, mungkin nggak kira-kira ini punya kans besar atau punya harapan dalam hubungan kalian? Karena aku lihat kayak kalian nggak mau buang waktu di sini. Benar sih, ya. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada kejelasan, apapun itu. Bukan urusan cinta aja ya. Oke, kita sudah dapat di sini energi secara keseluruhan antara kalian berdua ada bluff, pretending, mask, exaggeration ya, sorry. Ini tentang ada seseorang yang melakukan apa nih, kepura-puraan. Ada yang memakai topeng, artinya ada ketidakjujuran dalam hubungan kalian.
Kemudian di sini ada elusive ya, dishonesty, deception, trickery. Ada seseorang lagi-lagi nih tentang kurang jujur tadi ya. Ada juga yang pelan-pelan memang sudah mengghosting kalian atau menghilang. Dan di sini juga kalian berdealing sama seseorang yang berada di dalam kabut atau penuh dengan misteri. Sulit untuk menebak dia ini seperti apa. Ditambah lagi dengan trickery, mungkin kalian berdealing sama seseorang yang agak licik atau picik ya. Banyak kecurangan-kecurangan sepertinya yang terjadi. Past life, hati-hati. Twin flame nih. Deja vu, repeat pattern, karmic lesson ya. Mungkin beberapa di antara kalian yang rasanya ini hanya berlaku untuk kalian yang hubungannya di atas 3 tahunan ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada juga yang baru memulainya sama dia. Yang sudah bertahun-tahun di sini kayak ada perasaan kayak sulit banget untuk melepaskan dia. It mean artinya ada karmic lesson dari past life kalian. So ini tentang keterhubungannya kalian di kehidupan lampau sebelum reinkarnasi sekarang. Ini agak berat untuk dijabarkan secara teliti. Ya, aku hanya membacakan secara kasar aja, biar nggak terlalu panjang waktunya. Kalau yang baru saja memasuki atau mulai dengan fase ini artinya deja vu. Kayak kamu ngerasa ketemu sama orang itu kok kayaknya baru ketemu tapi kamu nggak ngerasakan adanya kecurigaan. Kamu baru ketemu tapi nyaman. Kamu baru ketemu kayak ini orang kayaknya udah kenal lama deh gitu. Ya, ada circle-circle yang kadang-kadang kamu tidak pahami ketika kamu bersama dia. Dan di sini ada beberapa, ini tergantung dari kisah kalian masing-masing. Ada yang mungkin hadir adalah untuk menebus karma di masa lalu. Katakanlah kalau sekarang kamu terluka banget oleh dia, sakit banget oleh dia, itu artinya dulu di kehidupan lampau kamu pernah menyakiti dia. So di kehidupan sekarang kamu harus membayar. Atau memang sudah hampir tuntas nih pembayaran kalian dari kehidupan-kehidupan lain. Nah ini terjadi yang namanya di kehidupan sekarang ingin menyatu lagi. Ya ada penyatuan 2 jiwa tapi masih kayak sedikit lagi lompatannya. Jadi harus menyelesaikan apa nih yang harus dibayar lagi di kehidupan yang sekarang sehingga nanti ada satu penghujung ya, entah nanti beberapa tahun ke depan akan terjadi penyatuan 2 jiwa antara kamu dengan dia, tapi harus ngelewatin rintangan dulu. Ya, kemudian kebalik. Kemudian sini ada boundaries tentang no drawing the line enough ya. Hubungannya memang punya ruang, punya space sendiri di hati kamu. Tapi juga kenapa space itu rasanya menyakitkan. Bahkan buat kalian yang ingin keluar dari space itu rasanya seperti kayak harus ngelewatin pagar berduri nih atau kawat berduri. Jadi ada satu tempat di hati kamu yang paling dalam mengenai orang ini, tapi juga sesuatu itu kayak nggak bisa kamu lepaskan gitu aja. Padahal itu sakit loh, gitu, ya. Kemudian di sini ada running, ghosting, disappearing, invisible. Seseorang udah pergi dari kalian, meninggalkan kalian, ada yang ghosting, ada yang menghilang begitu aja ya, ghosting itu sih. Ya, kemudian apapun lah bentuknya, cara dia pergi, yang jelas di sini memang seperti sudah tidak ada koneksi lagi antara kamu dengan dia. Invisible ini juga mungkin kalian berdealing sama seseorang yang pintar menghilang, lagi sayang-sayangnya hilang dia kayak tukang sulap. Kemudian di sini ada shallow, tentang hollow, empty, boredom ya, tentang kesepian, kehampaan. Adanya rintangan, hambatan antara kamu dengan dia ibarat 2 pilar yang sulit untuk disatukan. Satu sama lain bisa saling menatap, bisa dekat, tapi seperti sulit untuk menggapai salah satunya atau bahkan kedua-duanya. So apapun halangan atau rintangan yang terjadi antara kamu dengan dia, di sini aku melihat ada makna-makna yang kalian berdua harus pahami satu sama lain. Kalau cuman satunya aja, misalnya kamunya aja nih udah awakening, mungkin belajar dari tarot, meditasi atau apapun itu, tapi dianya tidak, ini akan sulit banget kembali ke tadi penyatuan 2 jiwa dari past life kalian. Agak ruwet ya energinya. Kamu aja bingung kan kenapa sama yang satu ini kayak gini ya, padahal biasanya sih cuek aja ninggalin, putus-putus aja, tinggal cari baru, tapi kok yang satu ini beda. Oke, kemudian di sini ada apa nih? The Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
Kemudian ada Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Four of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Hubungannya pasif. Hubungannya datar, hambar. Hubungan yang penuh dengan penantian, tapi sepertinya yang kamu tunggu, yang kamu nanti-nanti, tidak kunjung memberikan kabar atau tidak kunjung terlihat batang hidungnya. Akhirnya, mau tidak mau kamu harus menyudahi. Mau tidak mau di sini ada hubungan yang harus diselesaikan. Tapi kayak masih memberikan sedikit lagi jeda waktu. Ya, kayak ini udah tahu nih, kayak kamu lagi beradu ya sama yang namanya antara pikiran realistis kamu sama perasaan, ya, lagi bercampur aduk pikiran dan perasaan kamu. Di satu sisi kamu ngerasa ini kayaknya sudah tidak mungkin dan sudah tidak perlu untuk ditunggu. Tapi kayak ada satu hati kecil, ada panggilan batin gitu, tunggu bentar lagi, kayak ntar deh, kasih waktu lagi, dikit lagi. Jadi kayak diri kamu tuh kayak lagi berbicara sama diri kamu sendiri. Yang satu mungkin di sisi positif, yang satu sisi negatif. Yang sisi positif kayak memberikan masukan-masukan kayak udah deh, kamu harus jaga kesehatan mental kamu, lepasin dia. Sementara yang di sisi negatif, jangan, tunggu dulu. Dia menginginkan sepertinya circle ini terlalu indah untuk dilepaskan. Nah, itulah dia posisinya dalam penantian tersebut. Konflik batin terjadi. Tapi yang aku lihat banyak juga sih yang sedang berupaya, ya sudah, hanya sekedar mengenang, hanya sekedar flashback, melihat, karena kamu tahu ada tujuan yang harus kamu prioritaskan dalam kehidupan kamu untuk mencari ya tadi pride atau masa depan kamu. But terlepas dari kondisi apapun hubungan antara kamu sama dia, kita kembali lihat dulu ya kejadian-kejadiannya yang apa aja yang udah terjadi. Kalian berdealing sama seseorang yang mungkin di sini LDR, jauh banget jaraknya antara kamu sama dia, dan di sini antara kamu sama dia mungkin satu sama lain masih sama-sama suka stalking. Ya, kalian juga berdealing sama seseorang yang temperamen atau suka menjadi center of point. Artinya dia juga orang yang memiliki pride besar dalam dirinya, harga dirinya, pencapaian, haus pujian, haus hal-hal yang membanggakan atau meninggikan dirinya sendiri tanpa memikirkan bukan sekedar kepada kamu, even mungkin kepada lingkungannya, pada keluarganya atau kepada teman terdekatnya pun dia selalu terlihat mau nomor satu. Egonya lumayan besar di sini. Dan di sini juga dengan Five of Swords, aku melihatnya kayak kalian berdealing sama seseorang yang lumayan manipulatif. Kemudian manipulatif dan terlalu banyak strategi, ya. Even strategi yang dia lakukan hanya membuat dia sebenarnya melukai perasaan orang, atau bahkan membuat dia sebenarnya ditinggalin sama lingkungannya atau sama komunitasnya, sama teman-temannya. Karena tadi terlalu mengejar pencapaian dan pride-nya sendiri, akhirnya minggat semua, ya. Bahkan kalaupun bukannya minggat, dia membiarkan atau dia tidak memperdulikan siapa yang mau pergi dari kehidupan dia, pergi aja. Gak peduli itu kamu atau orang lain, ya. Dia juga orang yang bisa dikatakan sebenarnya mungkin ya dengan Five of Swords ini orang yang tidak terlalu mau bekerja keras, atau kayak bisa dikatakan dia pengen segala sesuatu tuh yang instan. Jadi kayak dia merasa bahwa dia itu dilahirkan dalam situasi keberuntungan. Apapun bentuk keberuntungan yang dia rasakan, misalnya entah dengan bertemu dengan seseorang yang menguntungkan dia, atau tanpa harus bekerja keras dia mendapatkan sesuatu. Jadi walaupun terkesan kayak aku tuh mengalir aja, aku tuh ikut takdir semesta aja, pasrah aja, let it flow aja, tapi sebenarnya dia tuh orang yang malas. Kalau menurut aku malas dalam artian kayak yaitu dia pengen sesuatu yang instan. Jadi ini orang sebenarnya lebih kepada mungkin beberapa di antara kalian ada yang dimanfaatin, baik itu perasaan ataupun hal-hal lainnya, ya. Suka terjadi konflik, suka terjadi percekcokan antara kamu dengan dia. Apalagi yang bisa kulihat dari kisah ini. Oke, kita lihat lagi ya.
Di sini ada Death, Scorpio. Wah. Wah, berantakan. Kemudian di sini ada Queen of Cup. Wow. Ada King of One. Ada King of Pentacle. Ada Eight of Pentacle. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Aduh, kenapa suaraku mendadak? Ya. Aku ngelihat kayak ini orang. Kita lagi cari tema nih. Bottom of the deck kalian dulu deh. Bisa kalian, bisa dia ya, kondisikan. Ada Nine of Swords, nangis di pojokan. Siapa nih yang masih nangis di pojokan? Atau overthinking, anxiety, kecemasan, bimbang, ragu-ragu, terlalu banyak pemikiran atau ketakutan yang terjadi di dalam pemikiran. Aku tariknya ini ke energi kamu, tapi aku nggak tahu apakah kamu ada di posisi ini. Kalau kamu tidak di posisi ini, berarti itu adalah energi dia. Aku lihat akhir-akhir ini orang ya agak stuck dengan kehidupannya mungkin, atau dengan perasaannya bahkan ya. Ada energi di mana kayak dia akhir-akhir ini atau belakangan ini tuh mulai memikirkan kamu, mulai rindu. Bisa jadi kalau udah mikir biasanya nggak harus rindu ya, kadang-kadang ada memori-memori yang masih terkenang atau dia ingat kembali tentang hubungan kalian. Ada sesuatu yang ingin dia perbaiki di sini, ada sesuatu yang ingin dia mulai lagi, walaupun ya kayak malu-malu nih ditutup mukanya ya. Ada satu pergerakan yang ingin dia lakukan, tapi lebih kepada kayak membaca situasi atau memperbaiki egonya mungkin, atau hatinya yang lagi galau tadi, atau yang lagi kalut tadi. It's mean artinya kayak pikiran dia tuh belakangan ini tuh mulai tertuju sama kamu, tuh menyebabkan dia sampai uring-uringan, bahkan stuck. Mungkin bisa jadi akhirnya mengganggu pekerjaan dia atau mengganggu banyak aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, karena di sini yang aku lihat dengan Queen of Cup, ya, keinginan dia tuh seperti ingin menawarkan perasaan lagi ke kalian, ya. Tapi ingin menawarkan itu pun dalam artian kayak ada yang harus dia persiapkan dulu, ya. Entah ini persiapan mental untuk minta maaf, untuk menyampaikan penyesalan, atau ya hal-hal lain yang menjadi janji atau apapun yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Dan di sini yang aku lihat mulai tertuju pikirannya kepada kamu, ada yang dia lihat ternyata. Apa yang dia lihat? Apakah kamu secara langsung? Ya, kalau yang mungkin satu lokasi atau tidak LDR. Atau kalau yang LDR yang dia lihat mungkin secara langsung adalah apa yang kamu posting atau apa yang kamu tampilkan di sosial media kamu. Ini membuat dia kayak tertarik lagi energinya kepada kamu. Seperti itu. Ada perbedaan usia antara kalian berdua juga di sini. Ada perbedaan-perbedaan lainnya, tergantung kalian perbedaan itu mengarah kemana. Ya, bisa perbedaan usia, agama, ras, suku, atau adat istiadat juga. Ya. Dalam diamnya dia, dalam perhatian yang dia rasakan, pikirannya masih tertuju sama kamu. Ini ada pengamatan yang kayak di satu sisi dia itu cemburu, ada juga yang di satu sisi memang mengharapkan kembalinya sama kamu, ya. Ini semuanya pikirannya lagi mikirin kamu sambil siap-siap, sambil prepare, rencana, planning, strategi gimana ya caranya untuk terkoneksi sama kamu. Entah ini mau menyampaikan penyesalannya atau mau menyampaikan ingin renewal atau union lagi, ya, atau sekedar say hi, bertanya kabar, tidak putus silaturahmi, ya. Pikirannya tertuju kepada kamu tuh menggiring pada satu momentum di mana dia uring-uringan, ya. Uring-uringannya itu adalah kayak ada hal-hal dia mungkin melakukan ini salah, melakukan itu salah, gemes sendiri, ya, mondar-mandir sendiri mungkin. Atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dia khawatirkan, dia terlalu mengkhawatirkan, ya. Misalnya ada sesuatu yang baik-baik aja tapi di otak-atik sama dia. Gimana sih kalau lagi uring-uringan, kalian sadar nggak? Kadang-kadang kita kalau lagi uring-uringan tuh ngerjain apa aja yang kadang-kadang sebenarnya tuh nggak perlu dikerjain gitu, ya. Yang aku lihat energi dia seperti itu.
Pikirannya lagi tertuju sama kalian, lagi mikirin kalian, tapi ya kayak ini, masih malu kah atau memang masih dalam situasi kayak nanti dulu deh, karena memang ada kesadaran yang harus dia tuntaskan dulu, atau memang ada sesuatu yang harus dia perbaiki dalam diri dia. Itu, ya. Ada beberapa juga yang aku lihat di sini, pemicunya adalah sesuatu yang dia lihat kayak tadi sudah aku jelasin juga, lebih kepada kayak cemburu. Jadi cemburunya ini belum tentu dia cemburu kalau kamu itu hanya sudah move on atau memiliki pasangan. Kadang-kadang ada kecemburuan, mungkin dia lagi nggak baik-baik aja, postingan kamu happy, bahagia. Jadi kayak, ini orang kok udah happy aja gitu, sementara aku masih gini-gini aja. Atau memang ada kecemburuan-kecemburuan lain yang apapun bentuknya di sini, ya. Oke, kita lihat kenapa pikirannya mulai tertuju kepada kamu akhir-akhir ini. Ada the moon, kesedihan. Kemudian ada Queen of Swords, takut kamu tinggalin. Kemudian ada Two of Wands. Kemudian ada Seven of Pentacles. Ini banyak yang dimanfaatin di material thing ya. Aduh. Aduh. Oke, kemudian ini apa tadi? The Star, ya. Kenapa sih akhir-akhir ini pikirannya mulai tertuju pada kamu tadi? Itu kuat banget, ada yang dia lihat, ada yang dia rasakan. Tapi terlepas dari itu ada kesedihan sih sebenarnya yang dia rasakan. Menggiring pada satu opini dalam diri dia adalah penyesalan. Apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, sepertinya ada kesadaran. Mungkin dia merasa, ya, aku terlalu jahat mungkin sama kalian, sama kamu ya. Mungkin dia terlalu kayak menjudge kalian, atau memang selama ini dia selalu playing victim, menyalahkan kamu, atau gampang banget deh mengoper-oper atau mengkambing hitamkan suatu permasalahan terhadap diri kamu. Ya, jadi perasaan itu tiba-tiba datang, bukan datang begitu aja, karena ada sebab. Sebabnya itu adalah apa yang dia alamin menggiring dia kepada merasakan apa yang kamu rasakan ketika dia melakukan hal tersebut. Itu artinya mungkin ada karma kecil yang dia rasakan, atau bahkan karma besar, kita nggak tahu ya. Cuman di sini yang membuat dia akhirnya memikirkan kamu lagi tadi, ketakutan dalam diri dia yang lebih kepada kayak mungkin ya ada tutur kata yang selama ini dia ucapkan kepada kamu itu lumayan nyelekit sekali, ya, atau lumayan menyudutkan kamu atau menyakitkan kamu. Itu kayak membuat dia itu sadar banget ketika dia ngerasakan ada orang lain atau seseorang yang memperlakukan dia atau mengucapkan hal tersebut sama. Atau mungkin di antara mereka punya keluarga atau adik, kakak ya, yang mengalami hal serupa dan dia mendengar curhatan seseorang tersebut. Dan ini flashback lagi ke pikirannya ke kamu. Ini ada sesuatu yang terjadi, entah dia atau lingkungannya, yang membuat dia akhirnya teringat kejadian apa yang dia lakukan terhadap diri kamu. Seperti itu, ya. Makanya jadi akhir-akhir ini tuh pikirannya mulai tertuju lagi pada kamu, ya. Di sini kenapa akhir-akhir ini tertuju lagi pada kamu? Ada rencana, ada planning yang memang ingin dia lakukan, walaupun sebenarnya mungkin beberapa di antara kalian di sini hubungannya penuh hambatan atau third party tadi ya. Tapi terlepas dari masalah itu, kamu tuh belum bisa lepas dari pikiran dia. Ya, sesuatu yang ingin dia lakukan atau sesuatu yang ingin dia rencanakan untuk datang kepada kamu, ini hanya kayak tinggal nunggu waktu aja, ya. Tergantung dari momen yang akan dia rencanakan nanti. Strategi sudah dibuat, rencana planning sudah dibuat, tinggal majunya kapan. Dia seperti lagi memilih atau mengatur waktu yang tepat untuk datang ke kamu, apapun bentuk datangnya tadi ya. Itu.
lagi banyak melakukan doa dan pengharapan supaya diberikan jalan bisa bertemu sama kamu. Jadi memang energinya memang pingin datang, tapi tergantung tergantung situasi dan kondisi. Ya, lagi-lagi ada ego sih yang bermain di sini kalau aku lihat. Ya. Dan kenapa akhir-akhir ini masih memikirkan kamu? The Star ini juga menggambarkan tentang kecantikan, ketertarikan, atau ngefans, idola. Dia masih merasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan the best one-nya. Ya, apakah dia punya ketertarikan terhadap diri kamu secara fisik, secara good looking, atau secara good kantong, atau ketertarikan-ketertarikan lainnya. Artinya kamu belum bisa hilang dari ingatannya. Artinya kamu masih mengusik pikirannya. Tapi ada ketakutan dalam diri dia. Dia takut banget kalau kamu bakal semprot dia habis-habisan. Ya, oke, kita lihat ya, apa sih yang membuat dia uring-uringan pada akhirnya. Tapi dua kartu ini ultimatum sih buat dia. Ya, di satu sisi dia ngerasakan hal yang serupa dengan apa yang dia lakukan, di satu sisi lagi dia melihat secara langsung ya ada orang yang terluka atau orang-orang terdekatnya di lingkungannya yang terlukanya itu mirip seperti kamu akibat ulah dia. Kena ulti sama semesta dia, Tapi banyak yang ini juga sih, ya kalau kalian ngerasakan ada seksual energi yang kuat ya, ada kerinduan ke arah situ juga beberapa di antara mereka. Oke, kita lanjut ya. Apa sih yang membuat dia uring-uringan? Page of Swords ya, konflik batin, pemikiran sendiri, perang sama diri sendiri. Ya, terlalu keras, akhirnya dia kayak keras sama diri sendiri ya, bukan keras sama kalian. Keras sama diri sendiri untuk melunakkan atau meluluhkan hatinya saja kayak itu sulit buat dia. Akhirnya dia uring-uringan ya. Uring-uringan akibat dia yang ciptain sendiri. Kemudian ada Queen of Cup. Kenapa dia uring-uringan? Masih ada perasaan sayang ternyata ya. Kenapa dia uring-uringan? Dia takut kalau kamu move on, dia takut kalau kamu sudah sama yang lain, ya, atau dia takut kalau kamu memang benar-benar sudah tidak mau menerima dia lagi nanti. Kemudian ada Seven of Cup. Kenapa lagi dia nih uring-uringan? Ya, karena dia tahu apa yang sedang dia rasakan saat ini atau sedang dia alamin, kamu yang bisa bantu. Kamu yang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan-keinginan dia, apapun itu, ya. Berarti kalian memang berdilling sama seseorang yang banyak pilihan atau keinginan, ya. Mungkin pilihan, pingin punya baju ini, pingin punya gadget ini, pingin punya ini, punya itu, ya. Tapi kemampuannya atau kapasitasnya kurang. Sementara kalau sama kamu, mungkin setidaknya kamu masih bisa membantu, kalau nggak semuanya atau setengahnya, atau dengan cara-cara lain. Itu kalau yang material thing. Tapi kalau mungkin ya keinginan-keinginan lain yang tidak berkaitan dengan material thing, ya kamu tahu sendiri apa itu yang dia inginkan. Misalnya ya tadi ya seksual energi atau ketertarikan-ketertarikan lainnya, misalnya link, misalnya jalur-jalur khusus kalau ada kaitannya dengan pekerjaan. Karena di sini juga aku lihat banyak yang terkoneksi berada di circle pekerjaan yang sama, atau kalian punya join sesuatu atau investasi bareng seperti itu, ya. Seven ada dua, terlihat jelas banget seseorang ini pengen restruktur atau rebuilding ulang hubungannya sama kamu. Tapi di sini yang paling banyak, aduh kenapa sih kartunya licin-licin semua, apa tangan aku yang keringatan ya? Ya, yang paling banyak uring-uringan karena ini tadi lagi banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, tapi kapasitasnya kecil. Jadi sama aku ngomongnya barbar amat ya. Kemudian sini ada Knight of Swords ya, yang bikin dia uring-uringan, pingin datang tapi kayak terhambat. Terhambat lebih kepada takut. Takut apa? Takut kalau kamu masih marah, atau takut kalau kamu itu memang bakal ngebalas dia, atau kamu memang bakal
nyemprot dia habis-habisan atau apapun, atau melakukan penolakan juga bisa. Jangan masuk dulu kehidupan aku. Yang kemarin aja masih sakit, masih belum diberesin, sekarang udah mau gujuk-gujuk nongol buat apa? Itu juga yang membuat dia takut, akhirnya uring-uringan sendiri. Termakan sama pemikiran-pemikiran negatifnya ya. Kemudian ada magician yang membuat dia uring-uringan. Ini tentang rencana, planning dia untuk new beginning ke kamu. Tapi sepertinya ada beberapa mungkin ya di antara kalian yang sudah menutup akses kepada dia. Atau beberapa di antara kalian memang udah ada yang cuek sama dia. Jadi dia lagi cari cara benar-benar gimana sih caranya supaya bisa menaklukkan hati kalian lagi ya. Kalau memang kalian-kalian yang mudah memang sedang menunggu ya, artinya ini energi kalian nanti, tunggu ketika kalian memang sudah tidak bergeming lagi ke pikiran dia, ini masuk ke energi dia. Mungkin saat ini tidak terlalu masuk, karena yang aku lihat di sini adalah energi kenapa dia mulai uring-uringan, banyak sekali yang ketangkap di mana posisi kalian sudah tidak peduli sama dia, ini masuk. Gitu. Kalau ketika kalian masih mengejar dia, posisinya dia masih dalam situasi yang kayak santai banget, mungkin masih dalam situasi euforia melepaskan kalian ya. Nanti ketika dia melewati satu fase demi fase, ini masuk ke dalam diri dia. Jadi bisa aja ini sudah berlalu atau sedang terjadi atau yang akan terjadi ke depannya. Jadi posisi ini yang akan terjadi ini adalah ketika nanti kalian sudah tidak mengharapkan dia lagi, udah tidak halu lagi sama dia. Jadi ini kadang-kadang tidak terlalu masuk dalam kubu halu, lebih masuk kepada kubu kepo aja nih. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga ada keraguan-raguan antara mau melepaskan dia atau tidak. Karena tadi aku lihat ada two of swords seperti itu. Oke, bottom of the deck di sini ada strength, energi dia secara keseluruhan, lagi mengumpulkan keberanian, power, atau kepercayaan diri. So artinya mungkin beberapa di antara mereka memang ada yang krisis kepercayaan diri atau minder. Jadi bisa jadi hubungan kalian tidak melulu orang ketiganya itu tentang pihak ketiganya itu tentang orang ya. Bisa jadi ada yang third party-nya dengan situasi. Mungkin kamu lebih di atas dia dan dia minder sama kamu, akhirnya memilih untuk meninggalkan kamu. So setelah meninggalkan baru terjadi pemikiran-pemikiran. Artinya di sini ada beberapa di antara mereka tadi yang terlihat sedang mempersiapkan diri untuk maju ke kamu, tapi dengan catatan harus meningkatkan pride dulu. Kayak mereka ingin mensejajarkan dirinya sama kamu supaya nggak malu-malu banget. Tapi ini energinya kecil banget. Sisanya masih dalam posisi yang kayak ya third party tadi. Jatuhnya cuma pingin bersenang-senang, pingin pun balik kepada kamu, tapi belum tentu bisa memberikan kepastian. Hanya saja belum ikhlas, belum rela, atau memang belum mau melepaskan energi kamu itu. So pilihan ada di tangan kalian, sekalipun misalnya dia datang, mau nggak di situasi itu lagi, pikir aja ya. Tapi kalau kalian menurut kalian nyaman, kalian juga have fun aja, ya nggak apa-apa, lanjutin. Ada Virgo, ada Leo, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Libra, ada Scorpio. Kita lihat inisial nama. Ada Z, H, L, W, B, Q, E, T, R, A, C, I. Atau maksud decknya ada K. Kita lihat angka. Angka ada 17, 20, aduh ya berserak, 11, 30, 10, 28, 5, 26, 27, 2. Bottom of the deck-nya 29. Kita baca buku ya. Masih tentang seni merawat sanubari. Kemarin sudah di halaman 121, sekarang masuk ke 122. Menjaga kenyamanan seseorang sering membuatku tidak menjadi diri sendiri atau membuat kalian menjadi diri sendiri. Demi terlihat istimewa di matanya, kamu sering berbohong kepada diri kamu sendiri.
Ketika lelah, kamu berdalih baik-baik saja. Saat sedih, kamu berusaha menahan air mata. Begitu juga dalam kondisi sakit, kamu keras kepala menampilkan tawa. Menyapa hal baru memang berat, namun itu lebih baik dari nyamannya berada dalam pelukan sesuatu yang membahayakan. Menjalani proses baru menandakan kamu terbebas dari sikap konservatif yang membuatmu menunda datangnya hal yang lebih baik dari kehidupanmu sebelumnya. Keluarlah dari zona yang membuatmu bermalas-malasan, takut, ataupun tidak percaya diri. Kesempatan selalu tersedia, hanya saja kamu harus berlari, berjalan, atau merangkak, asalkan jangan diam. Bergeraklah sebelum kamu menyesal, karena menyadari kesalahan setelah mendalami rasa nyaman akan terasa lebih menyakitkan. Itu dia ai aku semua. Readingan kita malam ini, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.